Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa, baik yang di studio, di rumah, atau dimanapun saja berada, berjumpa kembali dengan saya dalam acara membedah Shirathul Mustaqim. Pemirsa, beberapa episode yang lalu telah kita pahami bersama bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ternyata atas restu Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik tunggal Islam, pemilik tunggal alam semesta, telah menunjuk siapa yang meneruskan tugas beliau sebagai utusan Allah, yaitu Ahlul Baitnya. Dan Ahlul Bait juga sudah kita fahami, ada 5 orang: Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan, dan Imam Husain. Kemudian timbul pertanyaan, padahal ini Islam sampai hari kiamat, tugas Rasul sampai hari kiamat. Lah kalau cuma 5 orang ini, kemana lagi umat Islam mohon bimbingan, mohon petunjuk agar mendapatkan air yang steril, agama Islam yang benar, yang di dalamnya tidak ada pertentangan, tidak ada kekeliruan walau sedikit pun. Akhirnya kita kaji, kita bedah, kita menemukan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ghadir Khum. Dan di sana Rasul pidato begitu panjang luar biasa yang tidak mungkin bisa saya sampaikan melalui media ini, tapi pemirsa bisa mencari buku saya ini, Membedah Shirathul Mustaqim, 2 jilid. Di situ lengkap bagaimana pidato Rasulullah di Ghadir Khum. Kemudian di situ disebutin bahwa pengganti Rasul ada 12 orang, yaitu dari Imam Ali sampai Imam Mahdi alaihissalam. Kemudian kita kaji juga bahwa dulu pada waktu saya belajar mencari kebenaran ini, dikatakan bahwa peristiwa Ghadir Khum itu adalah dongeng orang Syiah. Saya akhirnya mencari, begitu dikaji ternyata kemarin juga sudah saya sebutkan bahwa bukti-bukti, saksi-saksi sejarah, penulis-penulis peristiwa itu ternyata bukan hanya orang Syiah yang menyebutkannya, tapi para ulama-ulama terkenal itu juga menulis peristiwa itu benar-benar terjadi. Kemudian dalam kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab kutubus sittah lainnya juga disebutkan. Nah, sampailah akhirnya kita simpulkan bahwa ternyata Ahlul Bait bukan imamnya orang Syiah saja,
tapi imam seluruh kaum muslimin. Jadi mengikuti Ahlul Bait bukan berarti menjadi Syiah, akan tetapi mengikuti Ahlul Bait atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, pemirsa sekalian, pada kesempatan ini akan kita bahas bahwa pengertian Ahlul Bait itu kalau diartikan itu adalah Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain, apalagi diperpanjang sampai Imam Mahdi alaihissalam, itu adalah penafsiran orang Syiah, katanya begitu. Nah, karena itu kesempatan ini akan kita bahas. Menurut mereka Ahlul Bait bukan itu, tapi Ahlul Bait adalah untuk para istri Nabi, di mana mereka beralasan bahwa surat Al-Ahzab ayat 33 itu sebelumnya didahului oleh ayat 32 yang jelas di situ dimulai dengan kalimat ya nisa'an Nabi, artinya wahai para istri Nabi. Nah, dengan demikian kata mereka ini, maka yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah para istri Nabi. Pemirsa sekalian, masih ingat rumus yang saya sampaikan untuk menilai tafsiran manusia, tafsiran siapapun tentang Al-Quran benar atau tidak? Kalau belajar ilmu tafsir terlalu kelamaan, pemirsa, menilai hadis itu benar atau tidak, kita belajar ilmu hadis, namanya ilmu mustalahul hadis, itu juga kelamaan, nggak ketemu nanti kebenaran ini. Kita akan sibuk mamah ilmu itu saja. Karena itu saya sampaikan ilmu yang sangat simpel, yaitu ilmu Purwodadi kotanya. Yang jadi adalah kenyataannya. Begini saja berpikir, ini ayat berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Nah, di situ ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki sucinya Ahlul Bait, baik dari kotoran jasmani maupun kotoran rohani. Bahkan di situ ayat ada yang menekankan kalimat wa yutahhirakum tathhira, dan disucikan sesuci-sucinya. Nah, dengan demikian Purwodadi kotanya, kalau memang Ahlul Bait yang dimaksud itu adalah para istri beliau, maka tentunya para istri beliau berarti manusia-manusia maksum, manusia-manusia yang dijamin tidak akan berbuat salah, tidak akan berbuat keliru. Berarti tidak ada salahnya sama sekali. Tapi apa faktanya para pemirsa? Banyak ayat maupun hadis yang menunjukkan bahwa apa yang diperbuat oleh para istri Nabi ini bertentangan bumi sama langit ibaratnya dengan ayat tathhir tersebut, dengan ayat jaminan tersebut. Tuh. Kemudian yang kedua, sebenarnya mudah untuk memahami bahwa Ahlul Bait ini bukan para istri Nabi. Di mana kalau para pemirsa ngaji sedikit saja ilmu nahwu dan shorof akan tahu
rahasianya bahwa di situ berbunyi innama yuridullahu liyudhiba ankum. Ini yang dimaksud dengan ahlul bait dari dhamir kum. Kum adalah dhamir muzakkar, jamak muzakkar, berarti laki-laki. Lah kalau ini yang dimaksud adalah para istri Nabi, mestinya Allah ini berfirman angkunna. Jadi mestinya bunyinya begini, innama yuridullahu liyudhiba ankunna rijsa ahlal baiti wa yutahhirakunna tathira. Mestinya demikian para pemirsa. Akan tetapi Purwodadi kotanya, seluruh Al-Quran yang ada di dunia ini, yang dimiliki oleh siapapun, oleh aliran manapun, yang dicetak dengan negara manapun, oleh bangsa manapun, Al-Quran seluruh dunia sama bunyinya, tetap menggunakan dhamir kum muzakkar. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Enggak ada yang ngomong wa yutahhirakunna, enggak ada. Tuh kalau mau kita pakai ilmu nahwu sharaf yang sedikit saja, pakai ilmu jurumiyah para pemirsa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau memang itu buat istri Rasulullah, mestinya para istri adalah tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat keliru. Akan tetapi para pemirsa, satu kejadian fakta bahwa para istri Nabi itu banyak yang membuat susah kehidupan beliau. Kalau bahasa Jawanya ngeselin, nyebelin itu kebanyakan para istri Nabi itu. Bertindak kurang ajar terhadap Rasulnya. Dan ini para pemirsa, bukan berarti saya jelek-jelekin istri Nabi, bukan. Ini kita membedah Shiratal Mustaqim. Dan perlu saya sampaikan di sini, saya tidak ada hubungannya dengan orang Arab, nggak ada hubungannya. Saya nggak ada hubungannya dengan siapapun, dengan lembaga manapun, dengan mazhab manapun, aliran manapun, saya tidak punya hubungan. Yang jelas, saya adalah orang Jawa asli, orang Indonesia. Di mana saya lahir di bumi Indonesia ini, saya lahir ceprot, saya diberikan pemahaman oleh orang-orang tua saya bahwa kita bangsa Indonesia mempunyai falsafah negara, mempunyai dasar negara namanya Pancasila. Dan di dasar negara itu sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berdasarkan itulah saya mencari siapa yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa ini. Pemirsa, banyak orang waktu itu memberikan nasihat kepada saya, termasuk para guru, para kiai, para ustadz, bahwa kalau kamu pengen tahu siapa Tuhan yang Maha Esa, tanyalah kepada utusannya. Nah, siapa utusan itu? Akhirnya kita temukan bahwa utusan Allah itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti ya hanya Nabi Muhammad itu yang mampu menjawab, mampu menjelaskan siapa Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, kemudian saya mau ketemu dengan Nabi Muhammad, ternyata sudah meninggal. Nah, dari itu akhirnya saya dapat kabar lagi para pemirsa, ternyata
Nabi Muhammad memiliki keturunan, memiliki anak cucu yang tersebar di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, mereka telah menjadi keluarga bangsa Indonesia. Karena mereka telah mengawini saudara-saudara kita, bibi-bibi kita. Yang mana di Indonesia dikenal dengan para habaib, para sayyid. Itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, melalui para sayyid itulah, para pemirsa, saya mempelajari Islam yang benar itu yang mana. Nah, dengan demikian saya nggak ada urusan dengan istri Nabi, nggak ada urusan. Pokoknya Islam yang betul-betul dari Rasulullah itu yang saya ikuti. Nah, sekarang ada orang mengartikan bahwa Ahlul Bait katanya para istri Nabi. Cocokin aja. Pokoknya ingat pemirsa, rumusnya Purwodadi kotanya. Yang jadi adalah nyatanya. Sekarang nyatanya bagaimana? Cocok nggak dengan jaminan Allah SWT? Disucikan sesuci-sucinya. Kalau memang para istri itu adalah Ahlul Bait, tentunya para istri tidak ada yang berbuat dosa, tidak ada yang berbuat salah. Tapi faktanya bukan hanya berbuat salah, banyak bikin susah Nabi Muhammad. Ya, diantaranya ada surat, pemirsa, namanya surat At-Tahrim. Di surat At-Tahrim ini, ketika saya pernah membahas di satu dialog bahwa Nabi Muhammad bisa salah enggak? Ada yang mengatakan bisa, Ustadz. Apa buktinya? Itu banyak ayat-ayat yang menunjukkan teguran buat Rasulullah. Nah, di antaranya apa? Surat Abasa. Surat Abasa sudah kita bahas para pemirsa, dan itu adalah salah kalau ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka pakai lagi surat At-Tahrim. Bagaimana Ustaz dengan surat At-Tahrim? Kalau Abasa itu dhamirnya gaib, bagaimana dengan At-Tahrim? Ini dhamirnya adalah langsung Nabi, mukhatabnya adalah Nabi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Nah, di ayat ini pemirsa, Nabi ditegur karena Nabi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Makanya ayat selanjutnya berbunyi, qad faradallahu lakum tahillata aimanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza qala nabba'aniyal alimul khabir in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhaharu alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkaro. Ayat ini pemirsa memang teguran buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Akan tapi ini bukan teguran buruk, tapi teguran Nabi itu terlalu baik. Asbabun nuzulnya begini. Jadi Rasulullah itu ciri Rasulullah itu, para pemirsa, seandainya satu nilai itu paling tinggi 10, kemudian kok ada lagi lebih lagi 11, maka Rasulullah pasti mencari yang ke-11 itu, pemirsa. Kalau ada lagi di atasnya, beliau pasti akan mencari nilai yang di atasnya itu. Itulah ciri beliau. Lah, dalam kisah turunnya At-Tahrim ini, sebagaimana Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim menceritakan, judulnya Peristiwa Madu, yang cerita Siti Aisyah sendiri. Kata Aisyah, Rasulullah itu suka makan manis-manisan. Bila beliau selesai sholat asar, biasanya beliau berkeliling ke rumah istri-istri beliau dan mampir sebentar. Pada suatu kali beliau mampir di rumah Hafsah, ini kata Sahih Muslim. Tetapi beliau agak lebih lama tinggal di situ daripada biasanya. Lalu kutanyakan kepada beliau, kenapa begitu? Jawab beliau, Hafsah diberi oleh seorang wanita familinya semangkok madu. Lalu aku disuguhinya seteguk. Kata Aisyah, kami akan memperdayakan beliau. Lihat pemirsa, kata Aisyah, kami akan memperdayakan beliau. Lalu kuceritakan hal itu kepada Saudah, dan kukatakan kepadanya, nanti bila Rasulullah datang ke rumahmu, maka ketika beliau mendekatimu, katakanlah kepada beliau, ya Rasulullah, apakah anda baru habis minum maghfir? Maghfir itu kalau di Indonesia sama dengan mendem, para pemirsa. Minum minuman keras, minuman yang memabukkan. Nah, tentu beliau akan menjawab, kata Aisyah, oh tidak. Lalu tanyakan lagi, ini bau apa? Rasulullah sangat benci kalau dia tercium bau minuman terlarang. Nanti beliau akan mengatakan kepadamu, aku disuguhi Hafsah madu seteguk. Lalu jawablah, barangkali lebahnya makan bunga urfut. Pemirsa, itu madu dikeluarkan oleh lebah, itu kan sesuai dengan bunga apa yang diisap oleh si lebah itu. Kalau lebah ngisap bunga duren, maka madunya bau duren. Kalau ngisap bunga klengkeng, maka rasa madunya rasa klengkeng. Kalau ngisap bunga urput, ini madunya bau bunga urput. Bunga urput itu saya nggak tahu itu orang Arab, tapi saya pikir di Indonesia ada, namanya bunga tai ayam. Bunganya kayak nikir, kalau kita pegang tangan kita bau tai ayam, bau telek lencong, pemirsa. Makanya kata Aisyah, bilangin nanti kalau Nabi bilang itu minum madu, oh barangkali ketika lebahnya habis mengisap bunga urfut. Kata Aisyah, aku akan mengatakannya begitu kepada beliau. Maka katakan pula lah begitu, wahai Saudah, dan nanti kau suruh pula Sofiyah mengatakan begitu. Lihat ini, Aisyah bilang, nanti kau suruh pula Sofiyah mengatakannya begitu. Maka tatkala Rasulullah datang ke rumah Saudah, hampir saja dia mengatakannya begitu ketika beliau masih berada di ambang pintu, karena takutnya kepada Aisyah. Setelah beliau mendekatinya, barulah Saudah berujar, ya Rasulullah,
apakah Anda baru habis minum magopir? Jawab Nabi SAW, tidak. Tanya Saudah, mulut Anda bau apa ini? Jawab beliau, Hafsah menyuguhkan madu seteguk. Kata Saudah, kalau begitu mungkin lebahnya makan bunga urfut. Kata Aisyah, ketika beliau datang ke rumahku, aku mengatakannya pula kepada beliau seperti itu. Ketika beliau datang ke rumah Sofiyah, lalu Sofiyah mengatakannya pula begitu. Maka tatkala beliau datang ke rumah Hafsah, dia bertanya, apakah Anda mau minum madu ya Rasulullah? Jawab beliau, aku tidak membutuhkannya. Nah di sini Nabi nggak mau minum lagi madu. Padahal madu halal hukumnya, tapi Nabi tidak melakukannya. Kata Aisyah selanjutnya, kemudian Saudah mengatakan, Subhanallah, akhirnya Allah benar-benar mengharamkan bagi kita gara-gara perbuatan kita. Lalu ku jawab, kata Aisyah, tenanglah Saudah. Jadi para pemirsa, ini Sahih Muslim yang ngomong, perbuatan Aisyah telah mengadakan konspirasi jahat. Dia ngancam para istri Nabi yang lain, Saudah, Sofia, suruh ngasih tahu, awas kalau nggak lakukan begitu. Ini komandannya Aisyah ini. Nah, akhirnya para istri itu pada takut sama Aisyah. Akhirnya melakukan seperti itu. Dan akibatnya Rasul tidak mau minum madu. Makanya kata Allah SWT dalam surat At-Tahrim, ringkasnya begini, ya Muhammad, kenapa kamu nggak mau minum madu? Madu itu halal. Kata Nabi, ini madu menjadi sumber malapetaka. Gara-gara aku minum madu, istri pada ribut. Sampai akhirnya terjadi rekayasa omongan, lebahnya makan bunga urfut. Akhirnya kalau begitu, daripada istri ribut, demi menjaga stabilitas rumah tangga, Nabi tidak mau minum madu. Kata Allah, Muhammad, minum, jangan takut sama bini. Halal itu. Kalau binimu seperti itu, tantang aja kalau gitu. Milih jadi istri, apa dipegat, apa dicerai. Sampaikan begitu. Sebab apa? Kalau kamu mau ngambil tindakan cerai, nanti aku ganti dengan istri yang lebih baik daripada mereka. Di ayat tadi dikatakan itu. Asarabbuhu intolakunna ayubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin saibatin abidatin saihatin saibatin wa abkaro. Nanti aku ganti dengan istri yang lebih baik, yang muslimah, yang mukminah, yang qanitah, yang saibah, yang abidah, saihah, yang janda maupun yang perawan. Tapi para pemirsa, Rasulullah adalah manusia agung. Walaupun demikian, Rasulullah tetap tidak menceraikan para istrinya. Wah, itu kalau ayat turun sama saya, langsung ya cerai itu para istri yang model kayak begitu. Tapi Rasulullah memang manusia luar biasa agungnya, sehingga walaupun seperti itu, Rasul tidak melakukannya. Jadi teguran surat At-Tahrim bukan teguran buruk, tapi terlalu baik, sehingga bukan teguran yang jelek. Makanya dengan ayat ini Rasulullah tetap manusia yang suci. Baru satu yang akan kita bahas ini, yang telah kita bahas pemirsa. Bagaimana selanjutnya? Insya Allah pada episode selanjutnya akan kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.